Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Apakah ada yang tidak hadir? Dari semua, Pak. Yang benar. Ini benar, Pak. Bener ini, Pak. Oh, ya udah. Beneran ini. Ada yang tahu kita materi pada hari ini apa? Perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Ya. Pada hari ini kita akan melawan materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Kalau materi yang sebelumnya, apakah kalian tahu? Maksudnya bangsa Barat Indonesia. Ya, maksudnya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, dalam materi sebelumnya, apakah kalian tahu masuknya bangsa Barat ke Indonesia itu ada istilah semboyan 3G kan ya? Ada yang tahu apa itu? God, Glory, Gospel. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi pada hari ini yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap Barat. Di materi ini tujuan pembelajarannya yaitu kalian tuh harus semua tahu proses maupun latar belakang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Nah, di sini sebelumnya Bapak akan pada hari ini kita akan mengerjakan LKPD, kemudian Bapak akan menjelaskan materi. Nah, jadi kalian selama mengerjakan ini, Bapak akan menjelaskan materi pada hari ini. Nah, di sini juga kalian akan Bapak bagi kelompok, yaitu ada kelompok Belanda dan kelompok Portugal. Nah, Portugis. Nah, ini dia LKPD-nya dan di sini ada kode QR. Nah, di kode QR itu kalian bisa mendownload bahan ajarnya nanti untuk mengerjakan juga. Oke? Oke, Pak. Nah, jadi Bapak akan menerangkan ya. Di sini peta konsep. Kelompok Belanda dan kelompok Portugis. Kelompoknya dari sebelah itu Yuni dan ya. 4 dan ini 3. Ya. Oke. Nah, sambil menulis nama kelompok atau silakan memperhatikan Bapak menjelaskan. Nah, itu perlawanan bangsa Barat. Yaitu pertama ada Portugis. Nah, dalam perlawanan Portugis itu ada perlawanan Demak, ada perlawanan Aceh, perlawanan Fatahillah, perlawanan Ternate. Kemudian dalam perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda itu ada perlawanan Mataram, perlawanan Banten, perlawanan Patimura, perlawanan Kaum Padri, dan perlawanan Diponegoro. Adapun perlawanan Demak terhadap Portugis itu mencakup Demak yang melawan Portugis itu terjadi pada tahun 1512 dan 1513 di bawah pimpinan Adipati Unus. Tapi hal ini mengalami kegagalan. Penyerangan ini dilanjutkan oleh Ratu Kalimayat namun juga gagal sehingga Portugis ini melaksanakan monopoli perdagangan di Selat Malaka. Kemudian perlawanan Aceh terhadap Portugis. Dalam Aceh juga melawan Portugis di Selat Malaka di bawah pimpinan Riwayat Syah. Namun penyerangan tersebut juga mengalami kegagalan. Selanjutnya ada perlawanan Fatahillah juga terhadap Portugis. Di sini Fatahillah itu kerajaan Demak. Di kerajaan Demak pada masa pemerintahan Sultan Trenggono mengirim pasukan di bawah pimpinan Fatahillah untuk menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Serangan Demak dipimpin oleh Fatahillah ini berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Kemudian Fatahillah mengubah nama Sunda Kelapa ini menjadi Jayakarta. Selanjutnya ada perlawanan Ternate ini terhadap Portugis. Ya, ini Ternate itu letaknya di situ itu gambarnya. Ternate berusaha mengadakan perlawanan terhadap Portugis di bawah pimpinan Sultan Hairun, namun juga gagal. Kemudian perlawanan terhadap Portugis dilanjutkan oleh putranya sehingga dapat mengusir Portugis pada 1577. Selanjutnya ada perlawanan Mataram nih terhadap Belanda. Kalau tadi udah Portugis, sekarang Belanda. Itu Sultan Agung. Kerajaan Mataram mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung ini. Kekuasaannya luas, itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Cirebon. Sultan Agung ini juga berusaha mempersatukan Jawa di bawah kekuasaannya, tapi gagal karena VOC menguasai Batavia. Jadi seluruh pulau Jawa itu Sultan Agung ini berusaha mempersatukan gitu, tapi ada Belanda di daerah Batavia sehingga gagal. Belanda di Jawa ya, Pak? Iya, Belanda di daerah Batavia atau daerah Banten sekitarnya.
VOC sebanyak 2 kali tetapi nggak gagal. Karena kegagalan ini karena apa? Karena Sultan pada tahun ini terjadi jarak Mataram dan Batavia itu jauh. Kemudian kekurangan bahan makanan, senjatanya juga kurang memadai dan munculnya wabah penyakit malaria. Selanjutnya ada perlawanan Banten terhadap Belanda. Tahun 1619, VOC di bawah pimpinan Sipikon memindahkan perdagangan dari Banten ke Jakarta, sehingga mencapai wilayah Banten. Hal ini menyebabkan perlawanan dari Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini Belanda menerapkan politik adu domba, yaitu antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya, sehingga Belanda mampu memonopoli. Perlawanan terhadap VOC ini tetap berlanjut. Kemudian selanjutnya ada perlawanan Patimura terhadap Belanda. Perlawanan Rakramalu terhadap Belanda ini dipimpin oleh Patimura atau Thomas Matulesi. Perlawanan ini dibangun, ya itu Patimura yang dibangun berapa? Uang berapa? 1.000. Nah ini Pulau Maluku. Nah dengan Tonesis lengkapnya perjalanan Belanda berhasil mendesak Patimura. Padahal Patimura daerahnya kuat, sehingga Belanda itu meminta bantuan Inggris juga gitu loh. Iya. Sehingga Patimura tertangkap dan dihukum di Beteng Victoria Ambon. Ada juga kaum Padri nih. Di sini ada uang, kalian tahu uang berapa? 5.000. Ya, Tuanku Imam Bonjol. Tuanku ini dari Sumatera Barat atau Minangkabau. Nah, Padang, beliau dari Padang, pada perlawanan rakyat yang kapal dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Ya, meluasnya perlawanan ditandai Belanda melakukan politik adu domba dan mendatangkan pasukan dari Jawa. Jadi Belanda ngambil pasukan dari Jawa untuk nyerang Padang gitu. Ya, kemudian ada perlawanan di Ponorogo. Uang berapa? 1.000 ya. Kok 1.000? 1.000 yang baru. 1.000 terus. 1.000. Bukan. Apa? 2.000. 2.000 yang lama. Nah, di Ponorogo memimpin oleh Pangeran Diponegoro di Bandar Gaya Mojo, Nah, pertempuran ini meletus pada ini setelah tergagal di pasukan Ponorogo menyingkir. Nah, pecah perang ini menjadi sehingga terjadinya perang Sabil di Surakarta juga. Nah, ini ada siasat, ya ada penestasa, siasat bujukan dan siasat, ya strateginya. Ada siasat tipu muslihat nih, yang gambar legendaris nih. Di sini ditangkap dan dibuang ke Makassar. Nah, ada perlawanan Aceh juga. Ya, ini tuh daerah Aceh di ujung dipimpin oleh Van Spitten. Ada ekspedisi 1, ekspedisi 2, ekspedisi 3. Nah, ya. Nah, jadi segini saja yang Bapak jelaskan. Apakah tugasnya yang dikerjakan? Silahkan. Ya Pak, lagi selesai Pak. Silakan. Apakah sudah selesai sambilan? Belanda atau? Aku Belanda. Oke. Ini nanya nanti mereka kalau tanya sama jawabannya ini. Ya. Gimana? Udah susah? Nomor 1 soalnya yang mana ya Pak? Nomor 1 ini ya. Oh ya. Ini ya, ini nanti kalian tanya. Terus nanti kalau dia tanya jawabannya ini. Oke. Ya, apakah sudah selesai? Sudah ya. Coba silakan kelompok mana dulu yang mau maju? Portugal? Oh, Portugis. Ya, oke, siap. Sikat. Portugis. Ya kan kelompoknya. Nama kelompok aja. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok Portugis, yaitu yang soal pertama itu kan ada jelaskan latar belakang Demak melawan Portugis, yaitu jawabannya perlawanan Kesultanan Demak terjadi karena Kesultanan Islam yang lain juga terancam terhadap pendudukan Portugis di Malaka. Kemudian ke pelabuhan Malaka yang dipimpin oleh Diego Lopes dan de Sequeira.
menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Kemudian Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Akibatnya aktivitas perdagangan di pelabuhan Malaka menjadi terganggu karena banyaknya pedagang Islam yang merasa dirugikan. Oke, makasih. Untuk kelompok Belanda nih, ada yang mau bertanya nih? Kelompok Portugal. Oke, silahkan, Mas Rohman. Jadi, kami dari kelompok 1, kelompok Belanda. Guys. Saya perwakilan akan bertanya, jelaskan dampak dominasi kuat Portugis di Malaka. Nah, jawabannya itu akibat dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam di sana. Oke, terima kasih. Silakan untuk kelompok Portugal, selanjutnya untuk kelompok Belanda. Silakan maju perwakilan. Saya Pak. Oke. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 dari kelompok Belanda. Oke. Nah, di sini saya akan menjawab tentang jelaskan tujuan konsideran VOC dan penyebab kebangkrutan dari VOC. Jawabannya, konsideran VOC bertujuan menghilangkan persaingan di antara sesama pedagang Belanda di Indonesia agar bisa bersaing dengan pedagang Eropa lainnya yang ada di Indonesia sehingga dapat menguasai perdagangan di Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip monopoli perdagangan yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, bagus. Untuk kelompok Portugis nih, ada yang mau bertambahan? Oke, silakan. Tanya kamu. Apa? Jelaskan dampak kegagalan pemberontakan Raden Ronggo pada tahun 1810, Pak. Silakan sendiri. Oke. Jawabannya ini nih, setelah kegagalan pemberontakan Raden Ronggo, Dendros memaksa Sultan Hamengkubuwono II untuk membayar kerugian perang, melakukan berbagai penghinaan lainnya dan menyebabkan perselisihan antara keluarga kerajaan. Namun pada tahun yang sama, pasukan Inggris mendarat di Jawa dan mengalahkan pasukan Belanda. Seperti itu. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kedua kelompok ya. Silakan. Ya, udah. Oke, jadi perlawanan-perlawanannya banyak ya. Tadi ada Sultan Ronggo, ada perlawanan Portugis, Maluku, gitu ya. Mungkin ada yang mau menjelaskan kesimpulan, menyampaikan kesimpulan. Ada yang tahu kesimpulan materi ini? Ya, Pak. Oke, Alfa, silakan. Perang melawan penjajah. Jadi kesimpulan itu perang melawan Belanda, melawan penjajahan pemerintahan koloni India. Belanda memang belum berhasil, tetapi semangat juang rakyat dan para pemimpin keras. Pada saat itu kita tuh tidak pernah padam ya, kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Indonesia harus terus berjuang agar bebas dari penjajahan. Yang dimana itu penjajahan itu hakikatnya itu selalu kejam, menanya sendiri, serakah, tidak memperhatikan perbedaan orang lain. Penjajahan itu senantiasa bertentangan dengan harkat dan HAM. Banyak nilai-nilai keteladanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, cinta tanah air, rela berkorban, kebersamaan, kerja keras, pantang menyerah. Hingga itu dapat memotivasi kita untuk kerja dan giat belajar. Oke, terima kasih. Berarti aplaus untuk teman kita. Oke, jadi benar ya, perlawanan-perlawanan dari penjajah ini kita dapat belajar dari perlawanan itu. Kita tuh bangkit, rasa nasionalisme itu berdiri dari situ, di mana dalam daerah-daerah Maluku, daerah Maluku, Demak dan sebagainya tuh mereka melakukan perlawanan lah, sehingga mereka itu dapat bebas dari penjajahan. Oke, mungkin sampai di sini saja pelajaran pada hari ini. Untuk materi berikutnya, jangan lupa ya, materi hari ini perlawanan bangsa Barat Indonesia. Besok nanti dipelajari lagi, besok akan Bapak tanyakan. Oke. Untuk sebelum menutup, silahkan Mas Rohman untuk menutup doa. Baik, mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Demikian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.